Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mila Sadiatul Kamila dan rekan saya Desti Siti Rabiatul Adawiyah dari kelas manajemen D 2021 akan memenuhi tugas bisnis syariah dengan judul memotivasi dan memimpin karyawan. Baik, pembahasan yang pertama adalah mengenai pengertian motivasi itu sendiri. Motivasi berasal dari kata movere yang berarti dorongan atau menggerakkan. Motivasi dalam manajemen hanya ditujukan kepada sumber daya manusia pada umumnya dan khususnya ditujukan kepada bawahan. Motivasi ini mempersoalkan bagaimana caranya untuk mengarahkan daya dan potensi bawahan supaya mau bekerja sama secara produktif dan optimal sehingga mencapai tujuan perusahaan yang telah ditentukan. Yang kedua adalah teori dan konsep motivasi dasar. Ada 3 jenis teori motivasi, yaitu ada teori klasik, teori perilaku awal, dan teori motivasi kontemporer. Yang pertama adalah teori klasik. Nah, teori klasik ini ditemukan oleh Frederick W. Taylor. Ia mengembangkan teori ini ketika ia bekerja di Bethlehem Steel. Di sana, ia mencoba menguji hipotesisnya yang menduga bahwa sebagian besar orang bekerja hanya untuk memperoleh uang. Nah, ia kemudian menerapkan sistem penggajian yang baru, yaitu besarnya gaji ditentukan oleh besarnya output yang dapat dihasilkan. Jadi, apabila seorang karyawan mampu menghasilkan output melebihi kuota yang telah ditentukan, maka gajinya akan bertambah sesuai dengan kelebihan outputnya. Lalu yang kedua adalah teori perilaku awal. Nah, teori perilaku awal ini terdiri dari penelitian Hawthorne, teori X dan teori Y, tingkat kebutuhan ala Maslow, dan teori Herzberg. Nah, yang pertama adalah penelitian Hawthorne. Penelitian Hawthorne adalah penelitian yang dilakukan di pabrik Hawthorne milik Western Electric Company di Chicago antara tahun 1927 dan 1932. Elton Mayo melakukan 2 eksperimen yang tujuannya adalah untuk menentukan dampak lingkungan kerja terhadap produktivitas karyawan. Pernyataan ini sangat sederhana, yaitu para karyawan yang merasa senang dan puas dengan pekerjaannya termotivasi untuk berkinerja lebih baik. Lalu B ada teori X dan teori Y. Teori X mengasumsikan bahwa karyawan tidak senang bekerja dan akan bekerja secara efektif jika berada pada lingkungan kerja yang dikontrol dengan baik. Lalu menurut teori Y mengasumsikan bahwa para karyawan sangat bertanggung jawab dan berusaha memenuhi target perusahaan jika dengan memenuhi target mereka akan mendapatkan penghargaan. Lalu C, tingkat kebutuhan ala Maslow. Kebutuhan menimbulkan motivasi. Setelah seseorang memenuhi serangkaian kebutuhannya, maka kebutuhan-kebutuhan tersebut akan berkurang dalam memberikan motivasi bagi orang tersebut. D ada teori Herzberg. Herzberg menjelaskan antara satisfaction berada pada satu dimensi yang berbeda. Satisfaction berada pada satu dimensi dengan no satisfaction, sedangkan dissatisfaction berada pada satu dimensi dengan no dissatisfaction. Lalu 3 ada teori motivasi kontemporer. Nah, teori motivasi kontemporer menerangkan bagaimana atau mengapa motivasi dapat berkembang. Ada 2 teori motivasi kontemporer. Yang pertama ada teori akuitas dan teori kepentingan. Namun tidak bisa dijelaskan pada kesempatan kali ini. C. Meningkatkan motivasi karyawan. A. Management by Objectives atau MBO. MBO adalah teknik untuk meningkatkan motivasi kerja dengan cara manajer dan karyawan menetapkan tujuan atau goals secara bersama-sama. Nah, tujuan utama teknik ini adalah untuk mengklarifikasi aturan-aturan yang harus dipenuhi oleh karyawan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Lalu di B ada program pengayaan pekerjaan atau Job and Recruitment Programs. Nah, program pengayaan pekerjaan adalah usaha untuk meningkatkan motivasi karyawan dengan cara memberikan variasi dalam pekerjaannya. Misalnya,
Rotasi kerja. Rotasi kerja menyebabkan karyawan dapat merasakan suasana baru, mendapatkan lebih banyak pengalaman dan pengetahuan, terutama mengenai organisasi, tepatnya bekerja. Sehingga rotasi ini juga berguna untuk menghilangkan kejenuhan karyawan dalam jangka panjang yang menurunkan C. Program desain ulang pekerjaan. Yang pertama ada memperkaya pekerjaan. Misalnya, seorang karyawan yang pekerjaannya membuat donat dapat diberi tambahan tanggung jawab untuk merencanakan model kardus yang digunakan untuk membungkus donat tersebut. Dengan begitu, si pembuat donat tidak akan jenuh dengan pekerjaannya karena ia memiliki hal baru untuk menjadi tanggung jawabnya. Yang kedua, membentuk kelompok kerja. Pembentukan kelompok kerja dapat memotivasi karyawan karena dengan pembentukan kelompok ini, para karyawan menjadi lebih tahu bahwa ia sangat berkontribusi dalam memajukan perusahaannya. Yang ketiga, mengembangkan hubungan dengan klien. Mengembangkan hubungan dengan klien berarti membiarkan para karyawan berinteraksi dengan konsumen. Nah, sehingga mereka akan mendapatkan penilaian langsung dari orang yang mengonsumsi hasil kerja mereka. Materi yang kedua, setelah pengertian motivasi adalah kepuasan karyawan. 1. Pentingnya kepuasan dan moral. Pengertian kepuasan dalam bekerja merupakan keadaan emosional yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan, di mana para karyawan memandang pekerjaannya. Hal ini nampak pada sikap karyawan terhadap pekerjaannya, sikap positif bila puas atau sikap negatif bila tidak puas. Ketidakpuasan karyawan dapat dinyatakan dalam berbagai cara, misalnya berhenti kerja, atau karyawan mengeluh, tidak patuh, atau mengelakkan sebagian dari tanggung jawab kerjanya. Sementara, kepuasan kerja merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh setiap karyawan di tempat kerjanya. 2. Strategi untuk meningkatkan kepuasan dan moral kerja. Program-program yang dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan kepuasan dan moral dari karyawan antara lain 1. Menaikkan upah karyawan 2. Memberikan kenaikan jabatan kepada karyawan yang berprestasi 3. Kepastian kerja 4. Memberikan bonus uang tunai kepada karyawan yang berkinerja baik dalam perusahaan 5. Memberikan kompensasi kepada karyawan 6. Menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Kemudian yang selanjutnya ada memimpin karyawan. Yang pertama ada pemimpin dan manajer. Pemimpin tidak sama dengan manajer. Seseorang bisa menjadi manajer, pemimpin, keduanya, atau mungkin bukan keduanya. Manajer adalah seseorang yang memberi perintah dan mengatur bawahannya untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan pemimpin adalah seseorang yang memotivasi, menginspirasi, dan mempengaruhi perilaku orang lain. Seorang manajer memiliki wewenang untuk menugasi bawahannya, karena ia berada pada posisi yang mengharuskannya untuk melakukan hal tersebut. Sementara pemimpin tidak lahir dari posisinya. Seorang pemimpin muncul karena perintah-perintah dihormati dan dilaksanakan oleh orang lain. Dalam sebuah perusahaan, sosok pemimpin dan manajer sangatlah penting. Tanpa manajer, para karyawan akan bingung dalam menjalankan tugasnya. Dan tanpa pemimpin, para karyawan kurang termotivasi sehingga tidak akan mampu menunaikan tugasnya dengan efektif dan efisien. Dan yang kedua ada konsep mengenai kepemimpinan atau Griffin. Yang pertama, kepemimpinan sebagai proses. Kepemimpinan adalah suatu proses yang kompleks di mana seseorang mempengaruhi orang-orang lain untuk menunaikan suatu misi, tugas, atau tujuan dan mengarahkan organisasi yang membuatnya lebih kohesif dan koheren. Yang kedua, kepemimpinan sebagai atribut. Adapun dari sisi atribut, kepemimpinan adalah kumpulan karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Oleh karena itu, pemimpin dapat didefinisikan sebagai seorang yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain tanpa menggunakan kekuatan, sehingga orang-orang yang dipimpinnya menerima dirinya sebagai sosok yang layak. Yang ketiga, pendekatan mengenai kepemimpinan. Pendekatan mengenai kepemimpinan ada 3. Yang pertama ada pendekatan persona atau personal traits of leadership approach. Nah, di sini ada yang pertama ada perbedaan pemimpin dan bukan pemimpin. Yang pertama ada ambisi dan energi. Yang selanjutnya adalah hasrat untuk memimpin, kejujuran dan keutuhan, percaya diri dan tegas,
dan kecerdasan dan pengetahuan yang relevan dengan pekerjaan. Nah, kemudian ada perbedaan pemimpin efektif dan pemimpin tidak efektif. Yang pertama ada pemimpin efektif, yaitu gaya terpadu menjadi gaya eksekutif, gaya yang mendahulukan hubungan menjadi gaya yang lebih mencintai pengembangan atau develop, gaya dedikatif menjadi gaya autokrat baik atau benevolent autokrat, gaya mandiri menjadi gaya birokrat. Nah, kemudian yang kedua adalah pemimpin yang tidak efektif, yaitu gaya terpadu menjadi gaya kompromi, gaya yang mendahulukan hubungan menjadi misionaris, gaya dedikatif menjadi gaya autokratik, gaya mandiri menjadi gaya yang lari dari tugas atau deserter. Kemudian yang kedua ada pendekatan perilaku atau behavioral approach. Fokus dari pendekatan perilaku yang pertama ada fungsi-fungsi kepemimpinan atau leadership function. Ada fungsi yang terkait dengan tugas atau pekerjaan dan fungsi yang terkait dengan hubungan sosial atau pemeliharaan kelompok. Kemudian yang kedua ada gaya kepemimpinan atau leadership stylist. Ada kepemimpinan yang berorientasi pada pekerjaan dan kepemimpinan yang berorientasi pada pegawai atau orang-orang. Nah, yang ketiga dalam pendekatan itu ada pendekatan kontingensi. Yang pertama ada model kepemimpinan situasional. Teori yang memusatkan perhatian pada kesiapan pengikut. Teori ini lahir karena semua teori yang ada berdasarkan survei pada pengikut, sehingga pengikut atau bawahan yang perlu dikelola dasarnya adalah mampu dan mau dari bawahan. Dua ada model Fiedler. Kelompok yang efektif bergantung pada gabungan antara gaya interaksi dari si pemimpin dan bawahannya, serta sampai tingkat mana situasi itu memberi kendali dan pengaruh bagi si pemimpin. Fiedler menggunakan kuesioner untuk cari relasi antar hubungan dengan penugasan dari pimpinan. 3 faktor kontingensi yang perlu dipertimbangkan dalam model Fiedler. Yang pertama relasi pemimpin dan bawahan atau leader-member relation. Yang kedua ada struktur pekerjaan atau task struktur. Yang ketiga ada peran kekuasaan atau power position. Nah, kemudian yang ketiga ada model jalan tujuan atau path goal theory. Teori yang mengemukakan bahwa merupakan tugas pemimpin untuk membantu para pengikut dalam mencapai tujuan-tujuan mereka dan untuk memberi pengarahan yang dibutuhkan dan atau dukungan untuk memastikan bahwa tujuan mereka selaras dengan organisasi. 2 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada perilaku yang harus dimiliki oleh pemimpin, yaitu pemimpin hanya mengarahkan dan membiarkan bawahan. Kedua, pemimpin suportif dan ramah. 3, pemimpin partisipatif dan berkonsultasi ke bawahan. 4, pemimpin berorientasi prestasi. Nah, kemudian yang keempat ada model Fromm-Yaten-Jago. Model pemimpin partisipasi Viktor Fromm dan Philip Yaten mengembangkan sebuah model pemimpin partisipasi, suatu teori yang isinya satu set peraturan yang akan menentukan bentuk dan jumlah pembuatan keputusan partisipatif dalam berbagai situasi dan kondisi yang berbeda-beda. Kemudian yang keempat ada pendekatan lain mengenai kepemimpinan. Yang pertama ada kepemimpinan atau pendekatan substitusi atau transaksional. Pemimpin yang membimbing atau memotivasi para pengikut mereka pada arah tujuan yang telah ditetapkan dengan cara memperjelas peran dan tugas mereka. Yang kedua, kepemimpinan karismatik. Pemimpin yang karismatik menunjukkan 4 karakteristik, yaitu visi, bersedia mengambil risiko pribadi untuk mencapai visi tersebut, sensitif terhadap kebutuhan bawahan, dan memiliki perilaku yang luar biasa. Kemudian yang ketiga, ada kepemimpinan transformatif. Tipe pemimpin seperti ini mengarahkan atau memotivasi para pengikutnya pada tujuan yang telah ditetapkan dengan cara memperjelas peran dan tugas mereka. Pemimpin transformasional atau transformational leaders yaitu menginspirasi para pengikutnya untuk mengenyampingkan kepentingan pribadi mereka demi kepentingan organisasi dan mereka mampu memiliki pengaruh yang luar biasa pada diri para pengikutnya. Yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.